Jadi publik wajar kalau akhirnya bertanya-tanya atau termasuk saya, ada apa ini? Ada apa ini gitu loh. Kok situasinya seperti ini? Apalagi ada background cerita sejak tahun lalu, yaitu tadi yang saya bilang, terlalu banyak drama yang melingkupi timnas kita di era kepemimpinan PSSI Ibul ini. Ada banyak drama. Oke, balik lagi di Gocek. Bung Toel, setelah isu Messi sudah dipastikan ke PSG, kali ini kita kembali bahas isu sepak bola nasional. Setelah kick off 20 Agustus diundur ke tanggal 27, pengumuman pertama 20 Agustus PSSI yang menyampaikan, tapi pengundurannya Menpora yang menyampaikan. Tanggal 27 Agustus, kita tunggu sama-sama kick off Liga 1. Tapi kemarin headline berita kembali muncul, yaitu 3 asisten coach tim nasional, yaitu 3 asisten coach dari Shin Tae-yong asal Korea Selatan menyatakan mengundurkan diri atau mundur. Ini berita yang menjadi headline, menjadi sorotan. Ketiga pelatih itu adalah Kim Wo-jae, asisten pelatih, Kim Wo-jae, asisten pelatih teknik, saya nggak mau salah menyebutkan namanya, Lee Jae-hong, pelatih fisiknya, dan Kim Hae-won, pelatih goalkeeper atau goalkeeper coach. Sementara di bulan Desember, salah satu tangan kanan atau asisten pelatih dari Coach Shin, yaitu Gong Oh-kyun, juga sudah mundur lebih dahulu, yaitu pada bulan Desember. Praktis saat ini, Coach Shin Tae-yong hanya ditemani oleh satu asisten coachnya, yaitu Choi In-chul. Ada apakah ini? Tiba-tiba mendadak 3 asisten pelatih asal Korea Selatan, asisten pelatih dari Coach Shin, menyatakan mundur. Secara alasannya diungkapkan adalah urusan pribadi. Tapi sebelum itu, sebelum bahas fokus kepada pengunduran diri bersama-sama berbarengan kompak 3 asisten coach pelatih Shin Tae-yong mundur, saya mau tarik dulu ke belakang. Poin yang saya mau sampaikan adalah bahwa tentang tim nasional kita memang harus dibilang ini terlalu banyak drama ya. Saya harus bilang terlalu banyak drama sejak atau tim nasional PSSI di era kepengurusan Iwan Bule ini. Jadi menurut saya terlalu banyak drama. Jadi kalau saya coba refreshing, saya coba ingatkan lagi memori teman-teman Gocek Bung Toel tahun lalu misalnya, mulai ada tuh friksi. Yaitu misalnya mulai dari keretakan hubungan antara Coach Shin dengan Direktur Teknik Indra Safri. Jadi ada ketidakakuran, ada kehubungan yang retak antara Coach Shin dengan Indra Safri. Waktu itu posisinya masih asisten pelatih. Lalu kemudian juga ada pernyataan kekecewaan dari Coach Shin Tae-yong di media Korea Selatan terkait komitmen sepertinya. Jadi antara omongan dengan kenyataan itu tidak sama. Pembicaraan dengan realisasi tidak sama. Jadi soal komitmen. Nah, sejak itu memang suasana jadi tidak kondusif. Suasana jadi agak kaku, agak tegang. Karena PSSI pun kemudian membentuk Satgas Tim Nasional. Yang waktu itu PSSI tunjuk sebagai ketua Satgas Tim Nasional adalah Syarif Bastaman, yang juga adalah ketua komite pemilihan waktu Kongres PSSI 2019. Ditunjuklah jadi ketua Satgas Tim Nasional. Ini pun pernyataan pertamanya nggak sejuk, karena waktu itu kita ingat frasa yang langsung terucap yang dilansir berbagai media dari pernyataan Syarif Bastaman sebagai ketua Satgas Tim Nasional adalah frasa tentang pemberi kerja dan penerima kerja. Lalu juga ada ancaman pecat. Jadi kalimatnya kurang lebih seperti ini. Kalau minggu ini tidak datang ke Jakarta, STY terancam dipecat. Jadi kalimatnya keras. Situasinya panas, meruncing. Belum lagi ditambah dengan pernyataan dari Ketua Asosiasi Pelatih Seluruh Indonesia, yaitu Yeyen Tumena, Ketua Asosiasi Pelatih, yang waktu itu menyerang Shin Tae-yong dianggap tidak etis
dan juga menjadi penyebab dari tersingkirnya Dan Nurwindo sebagai direktur teknik. Jadi situasi menjadi menurut saya bukan situasi yang kondusif bagi Sinteyong, karena saat akan memulai pekerjaan situasinya menjadi panas. Soal Satgas Timnas sendiri kemudian kan waktu dibentuknya terdengar karena diumumkan kepada publik lewat media, tapi kemudian keberadaannya entah kemana hingga sampai saat ini. Jadi menguap saja begitu saja. Hanya muncul seketika pada saat itu, lalu kemudian menguap entah kemana. Apakah sudah dibubarkan, apakah sudah dibatalkan lagi atau tidak. Jadi seperti ikut tren lah, ikut tren zaman sekarang yang suka mengghosting. Tiba-tiba mengghosting, tiba-tiba hilang, menguap entah kemana. Itulah Satgas Timnas Indonesia waktu itu, dengan ketuanya Syarif Bastaman. Itulah drama-drama yang mulai muncul waktu itu. Lalu kemudian juga dramanya bertambah, drama tentang Timnas ini waktu Ketua Umum PSSI Ibul ingin merangkap jabatan sebagai manajer Timnas PSSI U20 untuk FIFA Under-20 World Cup. Ini kan rame juga jadi polemik waktu Ketua Umum menyatakan ingin jadi merangkap atau sebagai manajer. Lalu drama lain juga adalah polemik atau berita tentang naturalisasi bedol Brasil. Jadi naturalisasi, ada 5 pemain Brasil muda yang sudah di tanah air. Itu juga isu, itu juga jadi drama. Naturalisasi bedol Brasil untuk Timnas U20. Itu jadi drama juga. Drama lainnya juga adalah waktu uji coba tim nasional yang mendadak batal hanya beberapa jam sebelum kick off karena belum ada izin Polri. Itu juga menurut saya drama-drama lain yang mengiringi tim nasional Indonesia kita. Lalu juga soal permintaan TC ke Korea Selatan yang tidak pernah terpenuhi karena permintaan dari head coach Sinteyong itu akhirnya lebih terrealisasi ke Kroasia, ke tempat-tempat lain, sementara pengajuan awalnya ingin TC di Korea Selatan tidak pernah direspon. Nah seperti itulah sampai kemudian yang terakhir-akhir juga drama soal misalnya pernyataan Sinteyong pulang itu karena sakit yang dinyatakan oleh Sekjen, yang langsung dibantah oleh Sinteyong lewat media Korea Selatan juga. Jadi ini situasi yang menurut saya sih tidak elok ya. Ada saling berbantahan antara head coach tim nasional dengan Sekjen misalnya. Sekjen menyatakan Sinteyong pulang karena sakit, Sinteyong menyatakan tidak ada masalah. Lanjut dengan isu polemik atau drama soal mau jadi komentator sepak bola Sinteyong terkait Olimpiade Tokyo kemarin. Tentu bicara tentang tim nasional Korea Selatan yang kemarin kan juga tampil di Olimpiade Tokyo 2020. Kemudian ini jadi polemik dan sebagainya, dan ini Ketua Umum langsung ya, Ibul yang langsung merespon, dan menurut saya cukup keras lah ya pernyataan-pernyataan dari Ketua Umum terkait isu polemik atau drama soal Sinteyong mau jadi komentator sepak bola. Saya sendiri nggak ngerti ruginya apa kalau Sinteyong jadi komentator sepak bola, itu ruginya bagi timnas Indonesia apa gitu loh. Di luar konteks soal kontrak kerja. Yang saya baca lewat CNN Indonesia per tanggal 29 Juli, pernyataan atau kutipan dari Ketua Umum PSSI sangat keras menurut saya. Kalimatnya kurang lebih seperti ini yang saya baca lewat CNN Indonesia 29 Juli. Jangan main-main dengan masyarakat Indonesia, dengan saya, dengan PSSI. Saya sikat kalau dia sampai menjadi komentator sepak bola. Saya sikat. Ini akhir Juli kemarin kalimatnya. Saya nggak ngerti kenapa Ketua Umum memilih diksi saya sikat. Ini menurut saya sih pilihan yang sudah sangat keras. Apakah sebegitu runcingnya hubungan antara PSSI dengan Sinteyong? Bahkan di berita yang sama pertanggal itu di CNN Indonesia juga ada kutipan lain dari Ketua Umum PSSI yang menyatakan Sin itu kan sedang dalam perawatan sakit. Ternyata dia banyak penyakitnya. Yang itu kami baru tahu. Nah ini yang menurut saya juga kurang elok untuk disampaikan kepada publik atau menjadi konsumsi publik.
yang menyatakan bahwa ternyata dia banyak penyakitnya. Ini yang menurut saya ini kalimat yang tidak elok untuk disampaikan kepada publik tentang kondisi pelatih Coach Shin. Ini ada di CNN Indonesia pertanggal 29 Juli. Nah, setelah drama-drama itu muncullah drama yang kemarin muncul hari Selasa, yaitu terkait pernyataan 3 asisten pelatih Timnas Indonesia, asisten asal Korea Selatan, asisten coachnya Shin Tae-yong mundur berbarengan. Secara logik alasannya alasan formalnya kan urusan pribadi. Tapi kan kalau pakai logika kok berbarengan ya, 3 orang asisten pelatih berbarengan mengalami kendala dan alasannya urusan pribadi. Ini menyangkut orang Korea Selatan, tenaga ahli sepak bola yang belum menyelesaikan pekerjaannya, masih di tengah jalan, lalu meninggalkan pekerjaannya atau menyatakan mundur dengan alasan pribadi. Jadi kalau secara logika awam, alasan urusan pribadi 3 orang asisten pelatih berbarengan seperti kompak ini kan tidak normal, tidak biasa, anomali, tidak wajar gitu loh. Jadi publik wajar kalau akhirnya bertanya-tanya atau termasuk saya, ada apa ini? Ada apa ini gitu loh. Kok situasinya seperti ini? Apalagi ada background cerita sejak tahun lalu, yaitu tadi yang saya bilang, terlalu banyak drama yang melingkupi timnas kita di era kepemimpinan PSSI Ibul ini. Ada banyak drama. Nah, inilah yang menimbulkan banyak pertanyaan. Walaupun di situ kan di berita misalnya lewat kompas.com yang saya baca, Sekjen PSSI menyatakan Yunus Nusi bahwa terjadi keretakan hubungan antara STY dengan 3 asistennya yang mundur sehingga menjadi tidak akur. Ini kan kalimat yang menurut saya sudah ada sedikit penjelasan dari urusan pribadi itu, terjadi keretakan hubungan sehingga menjadi tidak akur. Apakah ini benar? Apakah ini tidak benar? Ini kan menjadi tanda tanya besar. Karena kalau kita mengacu kepada Sekjen, banyak pernyataan-pernyataannya yang blunder. Soal AFC-nya Persipura, jatah Persipura di AFC Cup. Soal sakitnya Shin Tae-yong yang saling berbantahan. Soal pernyataan kick off 20 Agustus yang baru saja, yang akhirnya dianulir oleh Menpora jadi tanggal 27. Nah, ini kan kalimat pernyataan bahwa telah terjadi keretakan hubungan dan jadi tidak akur, ini kan masih perlu dipertanyakan kalau menurut saya. Ini yang terlansir di berbagai media. Nah, hal lainnya adalah yang saya mau ajak coba berpikir teman-teman Gocek Bung Towel, bahwa asisten pelatih dari Shin Tae-yong ini kan bukan kawan baru atau orang-orang baru bagi Shin Tae-yong. Mereka adalah kolega-kolega lama Shin Tae-yong yang sudah bekerja sama dengan Shin Tae-yong cukup lama. Baik itu Gong Oh-kyun yang mundur di Desember, maupun misalnya Lee Jae-hong, pelatih fisik, itu kan bersama Kim Hae-won yang pelatih goalkeeper, itu juga asisten coachnya Shin Tae-yong di Piala Dunia 2018 Rusia. Jadi ini kolega lama, bukan orang baru. Orang yang sudah bekerja dengan Shin Tae-yong cukup lama. Begitu juga dengan Kim Wo-jae, asisten pelatih tekniknya. Ini juga kolega lamanya Shin Tae-yong yang sebelumnya pernah sama-sama di Seongnam. Bekerja sama dengan Shin Tae-yong di Seongnam. Jadi mereka bukan sosok-sosok baru. Lalu kalau ada tiba-tiba mundur urusan pribadi, apalagi diklaim oleh Sekjen PSSI bahwa telah terjadi keretakan, ini kan sebetulnya hanya menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa ini gitu loh. Dan dari ngobrolan dari narasumber yang saya punya yang kebetulan dekat atau cukup dekat dengan Shin Tae-yong dan kawan-kawan staf kepelatihan dari Korea Selatan itu selama di Jakarta maupun di Indonesia, dari obrolan itu ya saya tidak akan sebut narasumber saya. Mereka suka berkomunikasi jika berada di Indonesia dan di Jakarta, itu mengatakan kurang lebihnya seperti ini informasi yang saya dapat, bahwa banyak hal yang secara prinsip itu bertentangan dengan pengurus PSSI. Jadi Shin Tae-yong dan kawan-kawan dan staf kepelatihannya itu dalam banyak hal prinsip menemukan banyak hal yang bertentangan dengan pengurus PSSI.
Sinteyong dan kawan-kawan sendiri memang coba menyesuaikan diri lah. Tapi ternyata itu tidak mudah. Tidak mudah bagi Sinteyong dan kawan-kawan maupun juga bagi PSSI. Mungkin PSSI juga akhirnya merasa kurang nyaman dengan situasi ini. Karena ternyata saling menyesuaikan itu tidak mudah, tidak gampang. Lalu PSSI sendiri lama-lama juga akhirnya merasa kurang nyaman. Sehingga perbedaannya itu semakin melebar. Itulah informasi yang saya dapat dari narasumber saya yang cukup dekat dengan staf kepelatihan asal Korea Selatan itu. Terutama jika mereka berada di Jakarta dan Indonesia. Saya tidak akan sebut nama narasumber itu. Jadi itulah saya pikir yang menjadi concern saya, perhatian saya, keanehan saya tentang apa yang terjadi dengan timnas kita. Ada banyak drama yang melatar belakangi perjalanan timnas kita selama PSSI periode era Ibul ini. Lalu juga ada hal yang menurut kita janggal. 3 asisten coach sama-sama kompak berbarengan dengan alasan urusan pribadi mundur. Ini juga masih perlu dipertanyakan atau masih menimbulkan tanda tanya besar. Begitu juga klaim PSSI lewat sekjennya bahwa telah terjadi keretakan, ada ketidakakuran seperti yang dilansir atau saya baca di kompas.com. Itu juga masih menimbulkan tanda tanya. Tapi yang saya dapat dari narasumber itu, ada banyak perbedaan prinsip yang bertentangan dengan pengurusan PSSI, berusaha menyesuaikan tapi ternyata tidak mudah, dan mungkin lama-lama PSSI juga kurang nyaman dengan situasi itu sehingga kemudian perbedaan itu makin melebar. Itulah kronologisnya menurut saya, jadi kita harus arif melihatnya. Kalau dalam sudut pandang saya, daripada harus membangun kembali tim yang baru, tim kepelatihan yang baru yang memang juga cukup sulit, menurut saya jangan abu-abu beginilah. Jika memang ada situasi yang tidak mengenakan atau tidak nyaman di antara kedua belah pihak. Karena bikin tim kepelatihan yang baru juga tidak gampang. Bikin suasana yang baru dari tim kepelatihan yang baru juga tidak mudah. Menciptakan chemistry, saling pengertian, itu juga gak gampang. Pelatih butuh saling percaya dengan asisten-asistennya, gak gampang. Apalagi tanggal 7 September kan jadwal pertandingan playoff kualifikasi Piala Asia lawan China Taipei. Jadi ini situasi yang bukan main-main. Ini situasi yang menurut saya sama sekali gak kondusif. Situasi yang buruk, situasi yang negatif di tim nasional kita. TC 1 Agustus aja kan gak jelas TC-nya. Disebutkan TC rencana 1 Agustus. TC-nya di mana aja kan gak tahu. Apalagi di masa PPKM seperti ini. Jadi ini situasi yang buruk menurut saya. Dan daripada situasinya abu-abu gak jelas, mendingan tiru Thailand aja. Akira Nishino, pelatih asal Jepang itu dipecat oleh Thailand. Artinya ya kalau mau ambil keputusan yang lebih konkret ya silakan, karena bukan apa-apa. Publik juga sudah sulit atau level kepercayaannya pada PSSI juga sangat rendah. Karena semua drama tadi, terlalu banyak drama yang melingkupi perjalanan tim nasional kita kurang lebih 1 tahun lebih terakhir ini. Di masa PSSI era kepengurusan Ibul ini. Terlalu banyak drama, dan itulah yang sebetulnya harus menjadi perhatian concern dari PSSI. Dan saat ini kondisi tim nasional, pengelolaan tim nasional dalam posisi yang sangat buruk ketika tim kepelatihan hanya tinggal tersisa 2, Sinteyong dan Choi In-chul. Itulah yang menurut saya balik lagi kita harus jadi solusi, bukan polusi sepak bola. Dan tetap terus digocek, Bung Toel.